tahun 2001-2002, Inul Daratista menjadi perbincangan hingga pada akhirnya Inul untuk pertama kalinya hadir di layar kaca. Di acara yang tayang di Trans TV tersebut, Inul dihadirkan sebagai pendatang baru yang sudah menghebohkan daerahnya dan mulai diperbincangkan di Jakarta. Oh, ternyata kamu itu namanya Inul. Inul Jawa Timur itu yang jogetnya kayak begitu. Kok kamu itu jogetnya kayak ini ya? Lama-lama kayak kamu tahu bor nggak? Bornya kayu yang itu loh, yang naik turun. Itu kamu jogetnya kok bisa kayak gitu katanya? Biasa aja sih mas. Ya aku kan cuek gitu. Biasa aja sih mas. Soalnya di daerah juga saya nyanyinya juga kayak gitu kok. Nggak dibuat-buat. Karena goyangnya tuh kayak mau ngebor panggung gitu ya, muter-muter terus gitu, wah begitu-begitu. Akhirnya saya bilang, inilah dia Inul Daratista, si goyang ngebor. Dari gitu, si goyang ngebor itulah akhirnya menjadi, saya mah cuma sekedar ngomong aja, tidak saya pikirkan gitu ya, si goyang ngebor. Udah, dari situ akhirnya menjadi trademarknya Inul, dan teman-teman wartawan yang kebetulan nonton launching itu pun juga mencatat bahwa itu adalah Inul Daratista si goyang ngebor. Tapi masa sukacita itu seolah hanya sekejap. Inul seperti sedang mendaki dan hampir ke puncak. Di jalan yang luar biasa mengerikan, goyang panggungnya ngebor menjadi kontroversi. Tak hanya ditarik ke dalam urusan moral, goyang Inul juga dihujat sebagai bentuk penodaan atas dangdut itu sendiri. Para musisi dan penyanyi senior bahkan termasuk Raja Dangdut Rhoma Irama berada di barisan depan yang turut menilai Inul merusak reputasi dangdut. Salah satu ulama di Pasuruan itu yang tegas menolak Inul. Salah satunya itu, pertama kali itu. Setelah itu baru setelah ada peristiwa dengan Rhoma Irama itu. Banyak yang menghujat, tapi tak kurang-kurang simpati datang dari berbagai pihak. Mereka yang kontra berpolemik dengan yang pro Inul. Sementara Inul sendiri bagai pelanduk di antara dua kubu yang berseberangan itu. Menangis tertatih. Karena kontroversi tak berhenti di media, melainkan juga berujung pada sejumlah pencekalan di beberapa daerah. Saat itu, Inul merasa masuk Jakarta justru terasa seperti neraka bagi karirnya. Itu masa itu begitu banyak sehingga kita nggak bisa turun dari mobil, nggak bisa syuting, nggak bisa apa. Akhirnya sampai begitu di jalan, masa kebelet pipis di dalam mobil. Ya gimana dulu kalau saya bisa karena saya selalu bawa gelas dalam mobil. Ya saya nyoba dalam gelas, lama terserah kalau lu mau gua ngadep sana ngadep sini. Itu yang terjadi. Karena kita benar-benar nggak bisa keluar dari ruang. Dari mobil aja nggak bisa keluar. Benar, saya pernah mengalami hampir, bukan terpuruk ya, hampir down. Karena pada saat ada hembusan berita yang saya dicekal itu kena. Saya merasa sedih, merasa sakit hati, merasa putus asa ya, karena berita itu sangat istilahnya kalau motong rezeki ya. Terus saya punya sinetron tahun 2003-2004 juga diputus di tengah jalan setelah kenapa harus Inul, kan gara-gara Inul dikontrak panjang, ternyata episodenya nggak bisa panjang. Ketika itulah di satu hotel di daerah Kebayoran kalau nggak salah, itu saya sekamar sama Inul karena nggak berani keluar dari kamar. Saya belum tahu, baru tahu di situ bahwa Inul tuh ternyata udah punya suami. Inul ini suasananya udah gawat kayak gini, kalau kamu punya pacar, suruh nemenin kamu di sana, suruh datang sini jadi nemenin kamu. Saya itu punya suami mas, lah panggil sekarang suami kamu ke sini. Di mana? Di kamar lain lah. Kamu nggak masuk akal, kamu sekamar sama saya, suami kamu di kamar lain. Panggil sekarang juga. Sejumlah seniman musik enggan menepi dan tutup mata.
Selain Arswendo Atmowiloto yang kelak mengajaknya bermain sinetron dan banyak memberi saran pada Inul untuk mengelola hasil kerjanya secara baik, adalah legenda hidup musik tanah air, Titiek Puspa, yang juga tampil sebagai pembela Inul. Seniman yang sudah melintasi banyak zaman ini melihat Inul serupa dirinya di masa dulu ia berjuang. Dan Titiek Puspa tak hanya berempati lewat kata, ia menyediakan pundaknya untuk Inul bersandar. Orang ngejob itu udah berapa bulan gitu, besok mau berangkat, Mbak nggak usah nyanyi, dicekal Mbak, nggak usah nyanyi, dicekal Mbak. Itu saya sampai nangis sama Eyang Titiek Puspa. Eyang, kalau saya begini saya nggak bisa bayar kreditan rumah saya yang di Pondok Indah, saya bilang gitu. Saya bayar cicilan rumah di Pondok Indah itu kan mahal. Kalau orang undang saya dicekal, gimana saya punya uang untuk nabung gitu. Terus piye? Gitu. Yang sana sini dicekal ya. Orang-orang itu apa ya yang dicekal dari kamu itu? Bajuku kan sudah sopan ya. Kalau dulu saya di kampung memang nggak bisa beli baju mahal, bajunya kiloan dan ngoblak kemana-mana. Baju saya kan sekarang sudah cantik, tapi nggak tahu kenapa saya masih dicekal gitu. Kalau masalah goyangan saya nyanyi diem aja juga lebih enak, nggak susah, saya nggak berat-berat. Tapi kok tega ya orang nyekal saya. Setiap hari saya dicekal hingga sampai berapa bulan. Lama-lama tabungan saya juga tongpes. Saya merasa dia tuh, karena saya dulu juga tahun 59 ke sini itu juga saya juga banyak dinakalin juga sama orang. Jadi tapi karena saya orangnya tough kan, saya sih nggak nyari orang untuk membela saya, enggak. Tapi saya lihat dia, ini orang harus dibela gitu aja. Ditemenin lah, nggak usah dibilang dibela, ditemenin. Ya udah, akhirnya setelah saya lihat sampai apa dia kalau berkeluh kesah saya dengerin. Tante saya udah nggak bisa apa-apa. Siapa bilang sebenarnya, jangan gampang patah, itu baru ujian. Orang yang kalau banyak ujiannya disayang Tuhan. Tapi kalau kamu baru diuji sekali, 2 kali, udah patah hati, Tuhan nggak sayang. Waktu itu saya dikasih job sama Eyang Titiek Puspa keliling Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 50 kota. Kebetulan beliaunya lagi roadshow dengan salah satu produk. Dan saya ikut di situ, saya dikasih honor sesuai dengan yang ini. Bagi saya Eyang Titiek itu adalah orang yang salah satu yang membantu membuat saya bisa nggak jadi putus asa gitu, karena saya udah tutup, udah blank, istilahnya udah ngedrop banget waktu itu. Inul tak pernah membayangkan popularitasnya di Jawa Timur justru menjadi kontroversi di Jakarta. Tapi beruntung, banyak tangan menyokongnya. Jatuh dan bangkit, Inul bertekad tetap hadir dengan perubahan image perlahan namun pasti. Menepis apa yang dikata orang yang tidak baik terhadap saya itu saya hantam dan semuanya dengan kelembutan, dengan jiwa saya, dengan hati saya, dengan performance saya, dengan penampilan saya, semuanya untuk dilihat orang jadi kemasan yang sosok Inul yang digambarkan kayak serem, menakutkan, goyangannya heboh, seronok dan lain sebagainya. Tuh saya membangun itu tuh berat gitu. Untuk berputar haluan itu sebenarnya tidak harus menghilangkan goyangan, tapi membuat kemasan packaging saya supaya dilihat orang jauh lebih mahal dan lebih elegan. Itu kan memang butuh proses dan waktu yang lama. Kita proses bayi tabung yuk gitu. Di sini iseng-iseng aja, ntar nggak jadi lagi kata Mas Adam.